Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Setelah Dewi Sekartaji pergi ke hutan, beberapa hari kemudian Panji Asmarabangun berniat mencari istrinya. Dia pun mengajak salah satu prajuritnya berpencar mencari sang istri. Agar keberadaannya tidak mencurigakan, Panji Asmarabangun menyamar sebagai seorang pengembara. Pangeran, ada menjadi pangeran. Oh iya, Wah, ada berjati, ada tubuh emas. ada tubuh emas, dan ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita banggakan. Tapi prajurit, Iya pangeran. dari serangan kemarin kita kehilangan permaisuri. Di mana pangeran? Inilah, maka kita sebentar lagi akan menyamar untuk mencari permaisuri. Nyamar jadi apa? Jadi pedagang boleh, tukang ojek boleh, Kita nyamar jadi kusir aja wis. boleh. Saya punya ide. Saya mau jadi Pak Tani. Bagus, kalau memang begitu, ayo sekarang kita menyamar. Itu di tempat tinggal Kelenting Kuning. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Kelenting Kuning selalu dilakukan seperti yang berlaku. Kuning ya. Kalau bersih-bersih yang aduh rumah ini nggak bersih. Aduh jaran. Jaran. Aduh, kenapa saya? Kenapa? Ya ampun. Kuning. Sepatu ini saya belikan harus THR BTPP. Lah kok jadi kotor, jadi rusak. Sampai jatuh anakku. Mesti kamu tidak gara-gara sepatu api-api kayak ini. Waduh. Oh, sorry sayangku. Maaf ya. Kamu ini mesti kamu ini. Terus, ayo. Kita kan tahu kan? Ya. Panji Asmarabangun dan prajuritnya berpencar untuk segera menemukan sang putri. Untuk menuju tempat tinggal Kelenting Kuning, mereka harus melewati beberapa desa. Setelah beberapa hari, tanpa disengaja, Panji Asmarabangun dan prajuritnya bertemu di sebuah alun-alun. Wah, siapa ini? Ternyata Tuanku kalian ada di sini ternyata. prajurit-prajuritku. Siap. Wah, ayo kita joget dulu. Ayo. Wahai prajuritku, Siap, juragan.
Ternyata kalian yang ada di sini. Kita sekarang sedang menyamar menjadi petani, menjadi pedagang di pasar. Bentar-bentar juragan. Jenggotnya kok tetap ini juragan. Asli ya itu, saya kira palsu ini juragan. Ada apa ini? Apa kocok? Jangan hati-hati. Ya, jadi para prajuritku, sekarang kita akan menyamar untuk menemukan Dewi Sekartaji. Tak lama, ketika Panji Asmorobagon dan prajuritnya berjalan, mereka bertemu dengan seorang nyonya yang nampak repotan membawa barang belanjaan. Prajuritku, Sedangkan itu juga coba dilihat semua. membantu nyonya dan mengantar sampai ke rumahnya. Oh ya, kita harus menemukan Dewi Sekartaji. Tetapi coba lihat Pak prajurit. Kenapa ada simbok di situ bawa barang? Ayo kita bantu. Ke pasar kok sendirian, kan takut dibegal sebentar. Sebentar, begal mana kok? Ayo lah begal kok, ayo. Ikut aku ke sana lah begal mas. Oh, betul buatan. Saya ini dari tadi sudah cari yang namanya Gojek. Kok tidak ketemu? Ternyata yang punya aplikasi. Ya Allah. Hati-hati. Aplikasi kita itu bukan Gojek kok sekarang. PMF, tapi saya lebih lagi PMP kayak dulu. Bisa gendong dong nggak itu aplikasinya? Gendong ada mana dulu dong? Pulang ke rumah. Baik, kalau memang demikian, sekarang ayo kita mengantarkan simbok untuk pulang ke rumahnya. Gini deh, monggo deh, tak gendong kemana-mana. Sesampainya di rumah, Ini kita sudah sampai di rumah simbok. Mbok Rondo mendengarkan Ngomong cerita kira-kira Panji dulu. Asmorobagon. Saya ini bingung. Beliau mengangguk Kalian ini sebenarnya mau apa dan mau kemana? Kenalkan, Bo. Kami sebenarnya adalah pasukan dari Kerajaan Jenggala. Loh, Kami kesini menyamar untuk menemukan Dewi Sekartaji Permaisuri. Dewi Sekartaji. Apakah Mbak boleh tahu ciri-cirinya seperti apa? Kalau dilihat-lihat seperti ibu pengawas, ibu kepala sekolah yang di belakang sana, Bo. Cantik dan bersemangat. Oh, iya. Kalau begitu, berdasarkan observasi yang Mbak lakukan beberapa hari dan berdasarkan ceritanya, Nger, Ye. saya memperkirakan kalau Dewi Sekartaji mungkin ada di daerah Berau. Brau, kalau begitu kita akan melaksanakan aksi nyata untuk menyeberang kinerja ke daerah wilayah Brau. Panji yang menyamar sebagai Andi Adelumo sesekali berkeliling di desa untuk memastikan keberadaan sang putri. Kelenting abang dan kelenting hijau terpesona melihat ketampanan Andi Adelumo. Sedangkan kelenting kuning terpana memandang Andi Adelumo karena wajahnya sangat mirip dengan sang raja suaminya. Beberapa hari berlalu, Panji terus memutar otak mencari cara untuk menemukan istrinya dan memastikan bahwa perempuan yang disebut sebagai kelenting kuning itu adalah benar-benar istrinya. Wah, Akhirnya Panji menemukan satu cara dan keesokan harinya prajuritku, tadi malam saya sudah mencari wangsit bahwa untuk menemukan Dewi Sekartaji kita harus mengadakan sayembara. Siap juragan, saya akan membantu mengirimnya melalui Kombel Komunitas Belajar. Kombel itu makanan apaan? Saya nggak kenal nama kombel. Coba depan ada juga kan. Baik, Kombel salah satu yang ada di PMN
itu akan kita gunakan untuk alat sayembara. Laksanakan sekarang prajuritku. Tak lama, sang prajurit segera menuju pusat desa untuk mengumumkan sayembara dari tuannya. Para gadis berkumpul dengan semangat untuk mendengarkan sayembara tersebut, termasuk kelenting abang dan kelenting hijau. Pengumuman. Pengumuman dicari istri dengan syarat 1, bohai, 2, janda tua, 3, janda muda, 4, perawat tinggi. Barang siapa yang mampu lulus maka akan dijadikan istri Baginda Raja. Sekian. Setelah mendengar sayembara itu, para kelenting segera pulang untuk menyampaikan sayembara tersebut kepada ibunya. Sang ibu sangat senang dan segera memerintahkan anak-anak gadisnya untuk mempersiapkan diri mengikuti sayembara itu. Sementara kelenting kuning hanya mendengarkan perkataan sang ibu dari balik diri dan berharap dia juga bisa mengikuti sayembara itu. Hari-hari menjelang sayembara itu dilalui oleh anak-anak gadis itu dengan merawat diri dan berdandan. Sedangkan kelenting kuning hanya sibuk dengan pekerjaan rumah saja. Selesaikan silabusnya dhisik, beres semua, aku boleh Akhirnya tibalah hari di mana sayembara dimulai. Kalau kamu ikut nanti kamu juga ikut ya. Lihat aku sudah cocok kok. Oh, cakep anakku. Hijau cantik. Kelenting abang dan hijau bergegas untuk berangkat dengan diantar oleh sang ibu. Kelenting kuning bermaksud untuk ikut, tetapi dilarang oleh sang ibu dan saudara-saudaranya. Kita berangkat ya. Oh iya. Kamu di rumah ya, Kuning? Jangan kemana-mana. Gak boleh. Dengan perasaan sedih, kelenting kuning pun terpaksa menuruti kemauan ibu dan saudara-saudaranya. Sementara ibu dan saudara-saudaranya pergi menuju ke tempat sayembara, kelenting kuning pergi ke sungai untuk mencuci baju-baju saudaranya. Tak berapa lama kelenting kuning mencuci baju. Tiba-tiba muncul asap dari semak-semak. Mbakku ini kalau masih tugas Bersamaan dengan itu muncul bangau putih yang membuat kelenting kuning terkejut karena bangau itu menyebut nama kelenting kuning. Kamu siapa? Kamu siapa? Hai, kelenting kuning anak. Kamu tahu namaku? Ya, aku tahu namamu. Aku akan membantu. Kamu mau membantu aku? Ya, aku akan membantu untuk mengikuti sayembara. Tapi ini bagaimana? Nanti aku dihukum sama ibu. Tenang Sama ibu. saja, kuning-kuning. Kuning merasakan laundry ya. Kamu sekarang ikut sayembara. Nanti kalau nggak jadi naik gajiku gimana? Tenang saja, aku kabulkan tadi ya. Jangan lupa, bawalah sabuk ini untuk melawan si Yuyu Karta. Segera kelenting kuning meninggalkan kecilannya dan pergi ke tempat sayembara. Sementara itu, kelenting abang dan kelenting hijau sudah sampai di sebuah sungai.
dan mereka kebingungan bagaimana cara menyeberangi sungai itu karena tidak ada rakit atau jembatan untuk menuju ke seberang. Kok airnya jauh sekali? Aduh, gimana ini Mami? Terus padahal kita belum bisa berenang. Kemarin mau buat kolam akuatik belum jadi. Betul. Ya Allah, oh dalamnya dalam sekali. Terus jadi gimana ini? Gak ada perahu ya? Bisa bantu nonton? Kalau ada perahu penonton? Gak ada. Takut. Ada pelampung penonton? Ada pesawat Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba datang seekor kepiting raksasa dengan congkaknya. Kepiting itu menyapa mereka. Siapa ini Mami? Aduh Mami, takut Mami. Gila nih. Bau nggak Mami? Penonton bau nggak? Bau. Akulah Charles Yuyu Kangkang. Charles bau sekali ya. Aku Pak Lendi, Pak Dawud, Pak Ori. Charles gak kenal loh. Gimana ini Mami? Kok malah yang pukul? Pak Ori itu teman saya. Iya. Gak mungkin. Sekat Mami. Iya, kok tahu? Oh, tahu kok aku kan penguasa sungai ini. Berarti kamu bisa nyebrang itu kan? Oh, bisa. Mau cari ketek ya? Gak ada ketek, yang ada kelek. Terus kita sekarang Oke, tapi ada syaratnya. syaratnya. Syaratnya cium dulu. Mereka bertiga terkejut dan bermaksud menolak syarat itu. Kalau begitu ya nggak bisa nyebrang. Iya, Mami. Nggak jadi syarat. Akhirnya mereka menyerah dan bersedia memenuhi syarat yang diajukan Yuyu Kangkang. Promo, ngomong lagi promo. Ya, nggak apa-apa, Win. Ayo, hijau. Merem ya. Nah. Saya tak usah tenaga. Mereka bertiga diseberangkan oleh Yuyu Kangkang. Dan sesampainya di seberang, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat sayembara. Tak lama kemudian, giliran sang kelenting kuning yang tiba di sungai itu tidak berbeda dengan saudara-saudara. Kelenting kuning pun diberi syarat yang sama oleh Yuyu Kangkang untuk bisa menyeberangi sungai itu. Mana situ kasih lontong ya? Ah, kamu siapa? Oh? Hai, aku kan lagi berangkat tinggalan cantik-cantik. Kita bisa nyebrangin aku. Ya bisa, tapi bahaya gue itu gak gue. Aku gak mau. Seketika kelenting kuning mengeluarkan cambuk yang didapat dari sang bayi dan mengambil air dengan cambuk. Tiba-tiba sungai itu mengalir sehingga dengan mudah kelenting kuning melewatinya. Yuyu Kangkang minta ampun karena tidak bisa bernafas tanpa air. Lalu kelenting kuning mengumpulkan kembali cangkirnya ke sungai. Seketika air sungai itu kembali mengalir. Awas kau. Yuyu Kangkang membiarkan kelenting kuning berlari dari hadapannya. Sementara itu di tempat sayembara,
Kedua kelenting dan ibunya sedang merayu ande-ande lumut dengan menunjukkan kemampuan mereka masing-masing untuk bisa merebut hati ande. Bagaimana hasil dari sayembara yang sudah kita laksanakan? Ampun juragan, alhamdulillah pesertanya membludak juragan. Banyak sekali berkat ombel. Kok rupa-rupanya di sebelah sana nampak peserta dari sayembara. Ayo oke. Aku senang sekali abangnya loh. Sing ijo kae gak kalah aja loh. Lo gimana? Iya. Loh. Loh, kenapa katut bego? Prajuritku. Ono mbok nelok, ono mbok nelok. Wah, Bengah-bengah loh. Kayak lombok abang. Bablas. Ini kan dulu ya. Oh, aku kurang ini loh. Masih mampu. Aku alang geres karepku. Kon belum sing mampu ora apa-apa. Ikhlas aku. Ampun Prabu. Saya sebenarnya tidak untuk ini sayembara Prabu. Saya sebenarnya sudah punya suami. Dengan rasa haru dan bangga terhadap jati Jokowi, ande-ande lumut menghampirinya dan berkata, Wahai seorang putri nan cantik jelita, aku yakin engkau adalah permaisuri hatiku. Dari apa yang kau sampaikan, ternyata engkau adalah Dewi Sekartaji yang telah menjaga kesetiaanmu padaku. Dan ketahuilah, sesungguhnya aku adalah Raden Panji Asmoro Bangun. semua yang mendengar itu terkejut tanpa tahu apa yang dimaksud ande-ande lumut. Dan akhirnya Dewi Sekartaji telah Merdeka belajar. dan mereka kembali ke kerajaan dan hidup. Kita sekarang bersatu kembali untuk melaksanakan Merdeka Belajar.